Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini misalnya kita memiliki salah satu contoh untuk titrasi asam kuat. Di sini misalnya kita memiliki 1 mol dari asam klorida yang merupakan asam kuat. Kita tahu bahwa HCl merupakan asam kuat karena memiliki pH yang sangat rendah. Kita akan lihat HCl dalam kondisi larutan, dia akan disasosiasi secara total menjadi ion hidrogen dalam bentuk larutan, lalu uh, lalu ditambah dengan ion klorin dalam bentuk larutan juga. Dan kita dapat lihat bahwa ketika ketika kita memiliki 1 molar untuk HCl, maka kita akan memiliki 1 molar pula untuk konsentrasi hidrogen karena dia terdisosiasi secara total atau sempurna. Maka untuk mencari pH, kita dapat tulis ini sebagai min log basis 10 untuk konsentrasi dari H+, yakni sebesar 1. Maka besarnya pH untuk HCl ini tersebut adalah 0. Sehingga kita dapat lihat bahwa ini artinya nilai asam klorida untuk pH-nya sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat rendah, maksudnya nilai pH-nya, namun keasamannya sangat-sangat tinggi. Nah, di sini kita tahu bahwa molaritas merupakan perbandingan antara mol per liter atau besarnya mol per volume. Nah, misalnya kita memiliki uh, suatu maksudnya suatu grafik di mana untuk sumbu Y kita tuliskan sebagai pH, sedangkan kita tandai di sini adalah titik-titik tertinggi dan titik terendah dari pH, yakni 0, lalu titik netralnya sebesar 7 dan titik tertingginya adalah sebesar 14. Nah, untuk asam klorida dia memiliki pH 0. Nah, jikalau kita misalnya kita ingin menaikkan nilai uh, pH dari HCl ini sendiri, sehingga kita ingin mengetahui ketika dia diberikan titrasi dengan basa, maka akan seperti apakah kondisi dari HCl itu sendiri. Kita akan uh, tambahkan agen basa untuk menaikkan nilai pH-nya, karena basa tentunya akan memiliki nilai uh, pH yang tinggi, sehingga kita akan titrasi dengan basa kuat, yakni kita gunakan NaOH di sini sebagai pentitrasinya. Misalnya kita memiliki NaOH dalam bentuk larutan dengan besarnya konsentrasi 1 molar atau 1 mol per liter, sehingga kita dapat uh, kita dapat menambahkannya ke dalam reaksi HCl tersebut untuk dilakukan titrasi. Nah, kita misalnya anggap bahwa untuk sumbunya merupakan uh, sumbu untuk besarnya volume. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini untuk 500 mili 1 liter, lalu kita berikan untuk 1,5 liter, dan kita berikan untuk volume 2 liter. Nah, ketika kita di sini uh, ingin mengetahui ketika kita berikan suatu asam kuat, kita titrasi dengan asam lemah, maksud saya dengan asam kuat, basa kuat dengan asam kuat dititrasi, lalu apa yang akan terjadi untuk kurva tersebut. Nah, ketika NaOH juga sama sifatnya dengan HCl, dia akan ter disasosiasi secara komplit menjadi Na plus dan OH-. Artinya dia akan memiliki uh, konsentrasi OH- yang sama dengan konsentrasi dari NaOH-nya. Maka jikalau kita memiliki besarnya NaOH sebesar 1 molaritas, maka nilai dari konsentrasi OH-nya pun akan sebesar 1 molar. Nah, ketika kita memiliki uh, ketika kita memiliki pH dari HCl sebesar 0, artinya dia memiliki konsentrasi sebesar 1. Dimana ketika kita memiliki konsentrasi hidrogen kita turunkan, maka dia akan memiliki pH yang lebih tinggi. Dia akan naik, ada penurunan nilai konsentrasi dari hidrogen, lalu ada
ada ditambah dengan konsentrasi dari OH-, sehingga secara lambat dia akan makin naik nilai pH-nya. Lalu pada titik ini, di mana misalnya dia terdapat pada pH 1. Nah, ini artinya bahwa konsentrasi eh, hidrogen pada HCl dinilai 0 adalah sebesar 1 molar. Sedangkan pada pH 1 dia misalnya memiliki konsentrasi 0,1 atau adanya penurunan konsentrasi di sini. Artinya di sini dengan nilai konsentrasi yang diturunkan begitu besar, dia memiliki pergerakan yang lebih lambat di sini, dan kita lihat bahwa besarnya volume pun sangat berpengaruh pada penentuan besarnya nilai pOH, maksudnya besarnya nilai pH dari asam itu sendiri. Sehingga jikalau kita mudahnya kita dapat berpikir bahwa untuk menaikkan nilai pH suatu asam di titrasi oleh sebuah basa kuat, kita harus menurunkan nilai konsentrasi dari asam tersebut atau kita menaikkan konsentrasi dari basanya. Jadi intinya ini merupakan sesuatu hal yang sangat mudah untuk diketahui bahwa ketika kita menaikkan nilai OH-nya, maka akan makin besar nilai pH-nya. Artinya nilai pH-nya akan cenderung naik ke atas. Dan walaupun nilai konsentrasi dari H plusnya tidak kita ganti, misalnya kita tetap menaikkan nilai konsentrasi OH-, ya, maka tetap nilai pH-nya akan naik ke atas. Misalnya di sini kita memiliki konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi dengan H+. Maka ini kita akan mendapatkan suatu pH yang normal, yakni sebesar 7. Itu seperti prinsip pada pembentukan pH, maksudnya pKw atau derajat untuk kesetimbangan air. Karena ketika perkalian dari konsentrasi OH- dan konsentrasi dari H+ besarnya sama. Nah, ini akan terjadi ketika OH- dan pH-nya, OH- dan konsentrasi H+-nya akan sama. Dan di sini kita akan lihat bahwa untuk perkara ini kita dapat lihat grafiknya akan semakin naik secara stabil ke atas mencapai titik 7, di mana nilai pOH-nya dan pH-nya akan sama. Jadi intinya untuk menaikkan untuk keadaan titrasi, dia akan semakin membesarkan nilai konsentrasi OH dan akan makin mengecilkan konsentrasi dari H+ sampai dia mencapai titik stabilnya titrasi tersebut. Jadi intinya titrasi itu merupakan salah satu cara untuk peningkatan nilai basa. Secara simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita memiliki 1 mol dari nilai OH-, maka misalnya kita memiliki 1 molar untuk hidrogen karena kita melibatkannya dalam volume sebesar 1 liter. Maka ketika kita memiliki nilai konsentrasi untuk NaOH sebesar 1 molar, maka kita akan menempatkannya pada 1 liter di situ. Dan kita akan lihat bahwa 1 mol untuk hidroksida ini misalnya pada titik 7, ketika titrasinya pada titik 7 mencapai 1 molar, dan ini artinya bahwa titik ekuivalennya terjadi pada titik 7 atau titik keseimbangan kestabilannya terdapat pada pH 7. Nah, kita dapat meningkatkan lagi nilai pH-nya adalah dengan menaikkan konsentrasi OH- dan menurunkan konsentrasi dari H+. Itu akan semakin cepat menambahkan atau menaikkan nilai pH dari titrasi tersebut. Jadi jikalau kita awalnya memiliki nilai pH sebesar 0 dan
Dan di situ kita mencampurkannya dengan natrium hidroksida. Ketika kita menambahkan 1 mol natrium hidroksida di sini, lalu kita mengecilkan konsentrasi dari asam, atau secara perlahan kita akan mengeliminasi konsentrasi dari asam tersebut sehingga menaikkan nilai konsentrasi OH- dan kita tahu bahwa prinsipnya untuk asam dan basa bahwa ketika konsentrasi dari OH- ditingkatkan, artinya nilai pH-nya akan semakin meningkat. Nah, jadi ketika pH pada titik 0, ini merupakan keadaan atau kondisi di mana terdapat 1 mol dari H+. Dan kita 1 molar dari H+ atau 1 mol per 1 liter untuk H+. Dan uh, ketika kita tahu untuk uh, asam kuat ini kita titrasikan dengan basa kuat, maka nilai OH- akan sama-sama kuat dan dia akan mencoba untuk uh, menetralisir bersama reaksi tersebut. Jadi ketika yang kuat ditambahkan dengan yang kuat, maka pH-nya akan semakin naik mencapai ke titik ekivalen atau titik kestabilannya. Nah, dan kita dapat lihat bahwa ketika asam kuat dan basa kuat yang memiliki konsentrasi nilai OH dan H+-nya sama, dia akan mencapai titik ekivalen atau sebesar 7. Ini merupakan konsep yang sangat mudah untuk kita ketahui bahwa dapat kita bilang bahwa titrasi ini sebagai penetralisir. Secara mudahnya kita anggap sebagai penetralisir. Jadi ketika kita menaikkan konsentrasi hidroksidanya, akan semakin tinggi lah nilai pH-nya dan akan mencapai titik, sekali lagi akan mencapai titik ekivalennya atau pH-nya, sehingga konsentrasi dari larutan tersebut akan mencapai 1 mol per liter untuk hidroksida, bukan untuk nilai asam atau H+-nya. Nah, intinya sekali lagi bahwa konsep dari titrasi asam kuat dan basa kuat adalah saling menguatkan untuk mencapai penetralisirnya atau mencapai titik ekivalennya, dan untuk asam kuat dan basa kuat adalah mencapai nilai ekivalen sebesar 7. Dan ini merupakan salah satu konsep yang sangat mudah untuk titrasi asam kuat dan basa kuat. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.